Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Motor nih. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan Honda GTR nih, GTR 150 sama mesinnya dengan CBR New, CBR mesinnya kali 6, CB 150R Sonic sama aja nih. Ini dengan permasalahan suara mesinnya berisik. Intinya di sini mau ganti rantai keteng gitu. Ini permasalahannya palingan di bagian rantai keteng doang gitu. Karena untuk kilometernya nih baru 9.700, 10.000 juga belum nyampe. Nah, tuh KM-nya 9.700 nggak ada. 9.700 bukan 97.000, 9.700. Nah, motor ini baru beli second nih. Ini kondisinya pertama beli suaranya lembut, tapi saat dibawa kondisi suhu mesin panas itu timbul suara berisik. Nah, ini suara berisiknya seperti apa? Mari kita dengarkan nih suaranya. Nggak tahu nih kedenger apa enggak, soalnya ini mesinnya udah dingin gitu, nggak panas. Tapi hilang lembut ya. Tuh. Hilang tuh. Kalau dingin dia hilang, suaranya normal. Tapi kalau panas, apalagi baru datang ke sini tadi, suara mesinnya berisiknya parah. Ini juga ada pas dipanteng gas dia bunyi krrrr. Ikan 9.000 menit ikan. Kamu nulis ikan 90. Ikan letik ya. Tadi ngomong nabrak 9.000. Tuh, 9.000. 9.730. Ada titik nggak ada? Kalau nggak, pokoknya intinya 9.000. Intinya 9.000. Iya. Tuh. Tapi ini menurut info dari yang punya nggak ada getar mesinnya. Kalau ada getar ya beda lagi. Kalau ada getar ya pasti karet balancernya udah keras, udah pecah nih kayak motor ini nih. Ini CBR New nih. Kilometernya baru 64.000. Tuh. 64.000, tapi mesinnya nge-gym. Tuh, pas lagi dibawa langsung dia macet gitu, berhenti. Noh. Tuh. Dak. Oh. Baru ini karet balancer gitu. Bisa jadi balancernya patah karena sampai porsenggolnya nggak bisa muter. Nah, sekarang kita ke sini, nanti kita lanjut ke sono belah mesin ya full overhaul. Nah, sekarang kita bongkar. Jok tua jeruk. Ayah. Pasang ya. Kita bongkar. Kita bongkar, kita kuras dulu air radiatornya. Tapi air radiatornya udah tawar warna putih. Tuh. Berarti sebelumnya kualitas air radiatornya kurang bagus nih. Biasanya kalau yang ori itu dia nggak berubah, tetap warna hijau tua. Tapi ini udah jadi tawar, berarti kualitas air radiatornya kurang bagus. Iya. Ode, kita udah semek ya? Ayah, terkurang ya.
Motor masih baru udah ada masalah ya. Belum juga 10.000. Jangankan motor, manusia juga baru lahir ada masalah. Sayang gitu, perasaan kilometernya juga baru 9.000, belum 10.000 udah bermasalah gitu. Orang kenanya Masih muda. ini beli second ini berapa beli? Beli 13. 13 setengah. Mau anjir pasarannya. Pokoknya Honda CC 150 yang sport, yang bebek itu pasarannya turun. Kalah sama yang Matic. Mendingan Super 125 nya. Nah. Pasarnya Matic ya. Matic, kalau Matic tinggi. Kok orang jual iya non X-Max yang Jakarta langsung pada dia bid. X-Max. Nah. Laku 44.700. Serem itu mana dia? Yang touring, yang udah touring mana? 2019. Dibandingkan dengan Corsa mah mungkin harga terjangkau, bodi bagus. Corsa mana bodi goreng. Matic mundur 50 cc. Corsa mah makanya terlaku. Sup, kaleng aja tuh, Sup. Nu bersih, Sup, dia 8, Sup. Wih, ahli mesin ya. Baru bangun ahli mesin. Baru bangun. Gimana telepin? Hah? Telep. Oh, gangguan ini sinyal lah kadang-kadang. Pintu melep, ribut dia. Sahabat sama rasa sahabat. Ini bau termostat juga nggak ada. Baunya Nih. Nih. Tuh. Tuh nggak ada noh. Tuh. Ini juga bikin berisik, bikin suara pas ada getaran mesin dia ikut, dia bentrok dengan body frame-nya. Tuh. Tuh. Berisik. Nih, motor baru udah pada nggak ada bautnya. Nah. Kita fokus ganti rantai keteng aja dulu karena yang punya udah bawa sendiri rantai ketengnya. Tapi anehnya Kang nih, ada keanehan lagi nih. Dalamnya udah korosi. Tuh. Tuh, jadi si noken asnya udah korosi. Tuh. Tuh. Apalagi yang sebelah sini. Nih. Kelihatan nggak gigi-giginya, noh? Tuh. Tuh. Ya.
apakah bekas oplosan ini motor? Soalnya kan beli second ya. Nah, takutnya udah dioplos di showroom. Tuh. Ini nokennya apa nih? Nggak tahu nih, kita lihat dulu, kita cek. Waduh. Di kamar pihak keberatan. Barang apa? Total kafe na. Dan mana mulai barang lain? Iya. Ya, kita apa kita ada apa artinya? Bangun Wolfo kilometer yang sabrak-abrak sih tahu. Wolfo terpepet. Nih kita top dulu nih. Kita top. Apakah topnya? Boleh mengendahin deh. Kalau topnya sih masih sesuai. Tapi rantai keteng segini kenceng kenceng segini. Ini diganjel gini aja lah. Untuk GTR Sonic ini emang agak susah nih buka tensionernya. Tuh, jadi buka yang bawah dulu, yang sebelah bawah dulu, nanti lanjut ke yang atas. Karena kalau yang atas dulu, yang bawah dia mukanya susah nanti saat dikendorin. Kalau yang atas dulu, ini diterakhirkan, nanti si tensioner menekan ke atas sehingga nanti akan menekan, susah untuk buka bautnya. Ini kan sempit sebelah sini. Entasnya. Oke. Bayar dia jangan nonton. Ulang ya. Kumpul-kumpulkan sob. Oh, nah. Ganjalnya lepas guys.
Olinya udah diganti belum? Oli. Sepas pertama dari semenjak beli. Udah baru ganti. Pakai Delta Loop. Iya, udah. Pas dibongkar olinya, dibuka olinya itu ada serbuk-serbuknya nggak? Warna campur warna gram-gram putih gitu. Nah, hitam doang ya. Hah? Hitam doang. Hitam doang. Tuh. Udah dilas-las ditambah. Itu. Nah, ini kemungkinan rantai ketengnya udah kendor, tapi nggak diganti. Ya kali. Diakalin supaya ini kan si tonjokan keteng ini udah neken semaksimal habis, tapi dia nggak nyampe ke rantai ketengnya udah mulur, makanya ditambahin dilas tuh biar neken biar nonjok tuh. Kalau dilas kayak gini ya, ini untuk logikanya ya, di dalam sana kan ada pegas nih, pegas kaleng kayak gini nih. Iya. Nih tuh keblur nih. Ini kalau kena panas dia tingkat kepegasannya berkurang. Iya, udah pasti kalau dilas-las dia lemah nanti. Oke lah pertama dilas dia normal, tapi sekian lama pemakaian sebulan 2 bulan dia pasti akan bunyi lagi. Berarti ini udah jelas ganti ini rantai keteng sekalian udah bawa ganti. Sekalian dicek noken ya. Iya, coba. Noken soalnya nokennya tuh aneh nih. Motor baru tapi udah korosi, apakah dioplos atau gimana? Ini resiko beli motor di showroom kayak gini. Ini menjelekkan showroom yang kayak gini. Kepercayaan konsumen ke showroom nanti dia rusak. Buktinya ini tuh. Dilas. Ya kali. Aturan sebelum dijual ke konsumen itu. Berarti Ya? pernah bongkar ya motornya? Nggak pernah, diakalin-akalin. Belasan, Pak. Iya. Saya berisi kayak sebelumnya ya, Pak. Sebelumnya berisi kayaknya diakalin, yang penting bisa keluar aja mungkin. Yang penting main kalau Nah, itu oknum yang bikin jelek nama showroom itu ya kayak gini. Ini showroom ya? Showroom. Aturan sebelum dikeluarin dari showroom, aturan dimaksimalkan dulu Iya. motornya. Kan ini beli pakai duit belinya. Ya kita cek. Anu apal mah mungkin enak rumahan ini sih, nona ya. Jadi dibayar 5 dia. Di nah, kalau di penanggungan itu nggak bisa beli satu, 100 unit beli sekaligus. Iya, mau jelek mau bagus itu baru dibenerin sama showroom. Dan ini juga alat-alat yang enggak banyak kan itu showroom gede aja tuh. Iya. Dari mana dia unit sampai banyak kayak gitu kan? Beli satu-satu di konsumen mah susah. Bantalannya masih oke lah. Motor baru udah banyak akal-akalan. Kilometer baru 9.000. Kayaknya mungkin panas lemah kali ya. Iya, panas lemah. Yang saya bilang tadi, kalau kena panas yang berlebih kan di las itu panas, sedangkan pegasnya kan tipis. Jadi tingkat kepegasannya dia berkurang, lemah. Kalau dilepas dulu, diprotolin semuanya bisa awet. Diprotolin, dilepas dulu, si pegasnya dilepas, baru dilas, nanti dipasang lagi pegasnya. Kalau gituan aja sebendel dilas udah pasti lemah nanti. Iya. Arerang kene ternama. Nih nokennya sekenang kan nih. Ini lemahnya dari tutupnya ya? Iya, rumahnya biasanya. Kalau rumahnya yang rusak, rumah yang atas tutupnya masih enak bisa dibeliin. Yang dikhawatirkan itu yang ke bagian headnya. Bawah. Iya, kalau yang bawah itu nggak bisa. Harus beli head. Iya.
tisu sob, tisu sob. Udah dikencang ya? Hah? Gak kocak. Tuh. Udah baret-baret, Kang. Nggak baret. Tapi mudah-mudahan masih toleransi lah segini. Sebelahnya masih aman, yang sebelah sini nih. Siap-siap. Oh, ini mau. Ini yang belum dicek sim-simannya nih, takutnya selaknya takut ini terlalu ini. Udah kencengin dulu, cek sim-siman dulu ya. Celahnya. Orang ngaruh juga ya? Ngaruh. Sob, puler sob. Ini kok kendor bautnya? Tuh. Tuh pada kendor. Coba kita pasang lagi aja dulu. Kita pasang, cek sim-siman celahnya. Puller sob ayahnya kan. Tadinya sih mudah-mudahan ringan gitu kan, motor baru paling rantai keteng tinggal ganti-ganti rantai keteng gitu. Kalau kondisinya kayak gini, ini harus dicek satu persatu. Kalau kayak mantap gitu tuh. Terasa banget. Nih, untuk standarnya yang in itu 0,16, turun ke bawah 3 angka, naik ke atas 3 angka masih toleransi. Yang X itu 0,25, naik ke atas 3 angka, turun ke bawah 3 angka masih toleransi. Kalau lebih dari 3 angka, naik ke atasnya otomatis dia akan berisik. Iya, berisik. Apalagi suhu mesin panas itu makin kedenger banget berisiknya. Kita cek yang atas dulu. Nih, langsung ke 020 ya. Langsung ke 020. Tuh. 020, cek yang in. Ini kondisi top ya. Oke. Yang in pas 20. Tuh. Tuh, yang in dia longgar. 20 masuk. 20 masuk, sekarang naikin dikit. 23 ya, no. Tuh 023. Nah, 23 masuk. Tuh.
sim-simannya udah bermasalah. Tuh. Normalnya berapa? 16. Jauh buat nih. 16 yang saya bilang tadi, dari ke atas 3 angka 16, 17, 18, 19 masih toleransi. Ke bawah 3 angka. Dari 16, 15, 14, 13 masih toleransi. Ini dari 016 sampai ke 23, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 angka. Tuh udah pasti berisik. Suhu mesin panas pasti berisik. Oh. Ganti baju. Nah, sim-simannya harus diatur lagi. Tuh, yang in, sekarang yang X. Yang X standar dulu, normalnya 25. Tuh. Yang X 25. Ini agak sempit ngeceknya ya. Dari sono ya. Tuh longgar. Parah yang sebelah sini mah. 25 aja masuk longgar noh. Oh, 25 longgar. Ya, cek 28. Masih longgar. 28 masih masuk. Ini wah. Ya, 35, cek pakai 35 dulu. Coba masuk enggak. Masuk. Iya. Tuh. Iya. Sebelahnya masuk noh. Aduh. Ini aneh. Sini. Ini sim-siman longgar itu bisa jadi salah satunya penyebabnya dari ini. Lihat gak? Iya. Dari situ. Ya. Si metalnya nih, tutup noken as udah kegerus dikit, sehingga kepresisian antara si lip noken as sama si sim-siman dia jaraknya semakin longgar. Kan ininya naik logikanya ke atas. Nah gitu. Tuh. Yang in nggak begitu parah, ada tapi nggak begitu parah. Nah, ini pertanyaannya, kenapa ini bisa longgar? Biasanya longgar di bagian sini, kemakan di bagian sini itu akibat oli yang naik ke atas itu berkurang. Biasanya berkurang. Itu akibatnya apa? Dari sini. Filter itu ya. Ya, filter olinya kesumbat. Sehingga oli yang naik ke atas dia berkurang dikit. Bisa jadi kalau kesumbatnya parah nggak naik sama sekali. Nah, itu lama-kelamaan kalau dipakai terus dia kegerus. Mesin baru kenapa filter olinya kesumbat? Nah, bisa jadi si kampas kopling. Biasanya dari kampas kopling kemakan, si kaki 4 dan lawan kaki 4-nya kemakan, sehingga gram-gram bekas gesekan kampas kopling tersebut dia akan mengendap ke atas terus keisep oleh pompa oli. Sedangkan sebelum diisep pompa oli dia akan ada saringan. Nanti gram tersebut nyangkut di saringan oli, biasanya gitu. Sehingga nanti olinya
tersumbat, nggak naik ke atas. Nah itu penyebabnya, biasanya penyebab aslinya kerusakan di bagian sini gitu. Tapi bisa jadi juga kemungkinan ini kan si noken asnya udah agak korosi, kemungkinan lagi negatifnya ini kan beli dari showroom, takutnya oplosan noken asnya. Noken asnya jelek di bagian si ujung, di bagian sini yang berkaitan ke bagian metal, dipaksa dipasang ke dudukan noken asnya yang lembut, otomatis seiring proses pemakaian kasar ketemu lembut, yang lembut bakal rusak. Takutnya gitu. Nah sekarang kita bongkar ya. Ini udah jelas penekan keteng sama sim-siman celahnya longgarnya parah, selisihnya dari standarnya. Nah sekarang kita bongkar intinya ke situ aja dulu. Nah sim-siman longgar itu diakibatkan ini, si dudukan noken asnya dia ada spasi. Hah? Nanti dulu kita bongkar dulu aja. Kesimpulan ganti dan diperbaiki nanti setelah dibongkar gitu, dilihat dari segi fisiknya. Fisik di bagian noken as sama metal yang di bagian headnya. Ini masuknya kurang beruntung ya. Baru beli motor kondisinya seperti ini, dalemannya kurang beruntung. Suara mesinnya giliran di bawah berisik. Bawa baru setengah perjalanan Udah berisik. komplain. Terus katanya Apa intensionernya ngomongnya bawa dia. sama dia Kayaknya ini nih diakalin. jelas kayaknya. Sama kepentingan di situ. Padahal bukan dari situ logikanya. Kalau itunya ditambah lebih kencang lagi, kan rantai keteng ketekan, ya ketekan. Terus si noken as ini lebih kencang ya, neken ke bagian dudukannya. Makanya kemakan kali. Oh, kayaknya kemakan. Neken kau ya. Terlalu neken banget. Bisa jadi dari itu, banyak faktor sih. Faktornya. Sekalian dicek aja saringan olinya. Iya, banyak. Takutnya mampet. Kalau neken lah bisa di repair juga. Gak bisa. Gak bisa juga. Bisa dikasih bearing, tapi kurang rekomendasi. Iya, nggak awet. Kalau untuk jangka panjang, ya lebih baik ganti head. Kalau untuk jangka panjang, tapi mudah-mudahan ini masih bisa diakalin lah. Mudah-mudahan biar nggak begitu parah-parah banget. Kalau sembuh maksimal sih kayaknya kalau udah ada luka dia nggak mungkin. Nah, minimal agak mendingan gitu, nggak parah-parah banget. Yang penting pusat yang membuat rusak komponen tersebut dibenahi, ketahuan gitu. Biar nggak makin parah gitu. Biar kerusakannya setak gitu, cukup sampai di sini aja gitu, nggak parah-parah banget. Tapi kalau pusat permasalahannya belum ketemu, makin lama makin parah. Contohnya misalkan di bagian saringan olinya kesumbat. Itu kalau nggak dibersihkan, ya nantinya makin hari makin parah. Kalau dibersihkan kan paling setak segini doang kerusakannya gitu, minimal. Diganti oli juga ya? Dilihat dulu. Ini juga udah kena tapi dikit. Oh.
dikit. Ini akibat. Kalau yang ini sih jarang rusak biasanya, walaupun pompa oli dia nggak naik, oli nggak naik ke bagian head, ini jarang rusak biasanya. Jarang rusak. Rusaknya akibat si noken as yang ini kendor, yang ujung sebelah sono. Terus rantai keteng dikencengin, otomatis si rantai si noken as dia gini nih nggak presisi. Nah ketekan sini. Nah makanya kemakan. Cabut sob. Nah kita cek nih sob. Satu-satu ini dulu sob. Tuh. Tuh. Jadi kayak si noken as ini emang ori nokennya nih. Ini kayaknya noken as udah lama nggak dipakai ditaro, dia kena air dikit gitu sehingga dia korosi no. Cek dulu ini yang X tuh pada korosi, banyak airnya. Kita baret ya teman-teman. Tapi masih aman segini mah. Noken as segini masih aman. Tapi headnya bersih ya. Headnya bersih. Tuh. Noken as masih aman. Bisa jadi nokennya ditukar. Yang in juga masih bagus, original pula. Tuh, cuman korosi doang. Tuh, korosinya masih tipis-tipis. Tuh, nggak dalam, masih bisa dipakai. Ini kemungkinan dibongkar, kemungkinan ya. Ini masa sekedar argumen saya. Ini dibongkar. Tapi nggak langsung dipasang lagi, ditaruh didiamin di bawah. Itu sehari aja, kena air dikit aja, kena embun aja dikit gitu, itu akan meninggalkan bekas. Gitu. Terus pas naruhnya nggak dilumasin pakai oli atau gimana, nggak kering. Makanya dia tuh kelihat tuh. Tapi masih aman nih, sejauh ini masih aman. Noken as in, yang X juga masih aman. Sob Carlohur kan sob, cuman ini doang nih, ini agak kemakan sedikit. Ini mudah-mudahan masih bisa diakali, nanti kita gosok dikit lah gitu, pakai amplas supaya lebih presisi lagi nekannya gitu. Angkat sob ya sob. Ini alhamdulillah nih yang ke bagian headnya masih bagus. Aman yang ke bagian headnya, jadi nggak usah beli head. Asap masih aman segini mah. Yang di ujungnya doang, yang sebelah sini nih masih bagus. Yang di ujung A. Coba lihat dari sana, oke. Ini ya. Nah ini yang ini nih, yang ini masih aman ya. Iya. Tuh, yang ini masih aman, cuman ujung. Ya karena neken itu. Iya, karena neken ini tuh yang ujung. Dalam loh. Dalam, yang ini masih bagus. Salah satu bagus, masih toleransi, masih bisa. Ini yang ini bagus, yang ini bagus masih bisa. Karena nanti prioritasnya dia ketekan yang ini. Yang ini nih, yang prioritasnya, prioritas utama. Kalau ini kan sekedar untuk ini aja, untuk seal ini mah. Ini kan untuk seal. Tapi ini kena kemakan ya? Oh, bukan kemakan ini mah. Lem sup. Ini sih sup. Tuh lem ini mah. Tuh. Ada susu kemakan tapi lem. Ini yang ini masih aman. Ini masih aman. Alhamdulillah masih aman. Sigmat sup.
Aduh, yang digital mah rusak ya. Rocker arm masih aman. Oh, sim-simnya takut jatuh. Rocker arm masih aman, in-egg masih aman, rocker arm. Nah. Oke ya nih. Bagian head ini kita simpulkan bahwasanya nokenas masih aman. Sim-siman nanti kita setting. Cuman ini nih nanti kita gosok dikit supaya lebih neken, supaya nggak ada spasi 0, sekian gitu. Loh, kita gosok nanti dikit aja sambil di setting nanti sim-simannya. Nah, untuk rantai keteng kita lihat kondisinya nih. Rantai keteng segini sebenarnya masih bagus, tuh. Apa sekali mau diganti, tanggung beli? Soalnya yang punya udah bawa sendiri, udah beli no. Sekalian ganti aja ya. Rantai keteng sebenarnya masih bagus. Kalau tonjokan keteng, tensioner itu wajib ganti itu. Sub, sekarang buka sebelah sini, Sub. Cilapan, Sub. Cilapan sok. Dipakai di musuh. Lihat kondisi dulu. Kunci 12, Sob. Lihat kondisi dulu, kalau olinya masih bagus pakai lagi ya. Udah jelek ganti. Baru sih olinya. Baru. Coba dilihat aja kondisinya. Takutnya kan terkontaminasi. Gram-gram. Kunci 17, Sob. 17. Sih mah. Wah, ayo. Yang bongkar itu, Sob, tuh. Kalau karet, Sob. Nah, kaleng, Sob. Kaleng ya, nah kaleng ya. Tak. Oh, deh. Itu di situ. Olinya baru sehari. 3 hari.
Dalamannya bening. Aduh. Ayah, Federal, tadi handap lah harus tanya be. Ini takut jeber, pasang gini aja dong. Biasanya kepalanya jeber biasanya. Nggak kena lah on, harus lah berlok kena. Dua-dua sob. Nih. Oke, ini rantai ketengnya. Sekarang cek ke bagian area kopling ya, Ayah. Ya. Filternya ya, kalian. Filternya sekali dibuka. Dilihat. Masih 12 sob. Kunci 12 biasa sob. Kontras cahayanya kurang bagus sob, jadi yang sob. Tang sob, agak tang sob. Ini mah nggak nyangka mau dicek sebegininya. Iya, makanya. Iya. Soalnya motornya baru 9.000 kilometernya. Oh. Rencana kan cuma ganti keteng doang. Iya. Sama pensioner. Tapi kondisinya kayak gini mah harus dicek lagi. Lanjut 17. Nah. Iya. Kalau si A-nya belinya baru, ya. Ini udah yakin nggak bakalan rusak sebelah sini. Ini kan belinya saya nggak tahu gitu.
ganti lagi aja. Apanya? Oh, siap. Kotor apa? Besok. Kencang banget sih. Apa yang membuat kencang nih sob? Tuh kan, Oh iya. apalagi nggak dicek. Dari kampas yang itu ya, bekas kampas kali ya. Tapi kayaknya bukan ini, ah. Bukan. Bukan. Apa ya ini nih? Bukan dari sisa kampas ini mah. Nih ya. Nih. Tuh. Iya. Tuh. Ini gram apa ya? bukan dari kampas. Kalau dari kampas bukan kayak gini. Tuh kira-kira apa nih? Tuh. Bukan dari kampas ini mah. Tuh. Ini mah kayak lumpur kayak gini tuh. Kayak palsu gitu ya. Tapi bersih ya. Iya, anehnya kalau kena oli palsu pasti kotor. Semuanya Heeh. kotor. Tapi ini aneh. Karena enak menjauh. Nih yang tahu akibat apa nih? Kalau dari serpihan gram-gram dari kampas kopling bukan kayak gini modelannya, putih-putih. Kalau ini kan hitam kayak lumpur. Baunya sih biasa kayak bau oli. Nah ini yang berbahaya banget nih. Ini bahaya banget. Sup. Ya, gimana kalau nggak dibongkar? Makin parah nih. Namanya dicek ya. Tuh. Emang ribet nih berarti ya. Ribet motor ini untuk bersihin saringan aja. Iya. Kalau untuk motor-motor Yamaha kan sekelasnya dia ada 2 saringannya. Ya. Tapi di dalam juga ada. Oh, tetap ya. Tetap ada yang kayak gini di dalamnya. Tapi dia lebih lebar, lebih gede kalau Yamaha. Kalau Honda kecil. Terus di luar nggak ada saringan lagi. Satu doang ini berarti. Heeh. Dicek. Kayak Yamaha, kayak Suzuki kan ada 2 di dalam, 1 di bawah 1. Tetap semua motor itu dalamnya ada yang kayak gini. Ada. Tetap harus dicek. Iya, tetap harus dicek.
Tapi kebanyakan kasus yang terjadi di motor Kaliman 6 yang sering kesumbat di bagian sini. Tuh, aturan pelong kayak gini tuh. Silahkan simpulkan aja sendiri kira-kira kotorannya dari mana itu. Tuh. Sob, coba buang olinya, Sob. Buang, Sob, kunci 17 sebelah itu. Ayo, kunci 17. Pakai kunci 17, Sob. Kakinya juga rusak. Buka, Sob. $30 asli. Bersih Bersih ya. bersih, Makanya dari mana ini? makanya aneh kotoran dari mana tuh. Ya, kalau oli palsu semua kotor ya. Semua kotor, Pasti. daleman juga bersih no. Hah? Naon? Kunaon? Coba. Apa usah Ini mau libar. Semanang miras. Saringan atau dikuras? Oke teman-teman, mungkin videonya juga sampai di sini aja dulu ya. Kalau ngelihat dari internal dalaman mesinnya sih, nah bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, kan bersih dalamnya. Tuh. Tuh. Di bagian dalam mesin nyaris nggak ada kotoran-kotoran seperti yang di saringan tadi. Tapi di saringannya itu banyak lumpurnya. Apakah sebelumnya bongkar-bongkar di bagian atas, di bagian sini itu kotor parah tangannya atau spare partnya gitu, nggak dibersihin, dan alhasil kotoran tersebut turun ke bawah terus keisep oleh pompa oli. Pasti setiap ada kotoran di bagian internal mesin itu pasti keisep, nyangkutnya di saringan tadi. Pasti nyangkutnya di situ. Iya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti untuk kelanjutannya, untuk perakitannya, mudah-mudahan ada waktu nanti kita videokan lagi ya. Atau nanti hasil akhirnya aja udah sekiranya udah suaranya udah kerakit semua, suaranya udah lembut, baru kita videokan lagi gitu. Kalau untuk perakitan kita videokan nanti durasinya lama. Karena sebelumnya juga banyak di video-video sebelumnya untuk perakitan overhaul semuanya dari rasio sampai setting-setting sim-siman udah pernah kita tutorialkan, bahkan live streaming sebelumnya. Nah, ya ini nanti kita lihat hasil akhirnya aja, oke? Oke ya teman-teman nih, ini udah mesin udah terakit kembali. Nah, air radiator semuanya udah beres. Nah, bahkan ini udah nyala beberapa menit biar suhu mesinnya panas. Kira-kira timbul lagi nggak suaranya? Nah, ternyata udah beres gitu. Ini masalahnya rantai keteng belum aus-aus banget sih. Cuman penekan keteng. Ini tanggung aja yang punya udah bawa sendiri, sekalian ganti, minta ganti, udah diganti. Nah,
penekan keteng, faktor utamanya penekan keteng. Terus yang kedua dari sim-siman yang udah longgar banget gitu, dari loncat daripada standarnya udah berapa angka ke atas, makanya pas digas dia bunyi krrr gitu. Kalau dipanteng di RPM 3000 sampai 4000 dia bunyi krrr gitu. Apalagi suara kondisi mesinnya panas, habis dipakai misalkan 10 sampai 8 sampai 10 km, itu suaranya pasti berisik banget gitu. Itu dari celak SIM klep yang loncat angkanya ke atas tinggi banget sampai ke berapa tadi? 35 ya kalau nggak salah. 35 itu yang X. Nah, itu kan udah loncatnya udah jauh daripada standarnya. Standarnya kan 25. Toleransi ke atas 3 angka, ke bawah 3 angka itu masih toleransi. Begitupun yang in, standarnya 16, 3 angka ke atas, 3 angka ke bawah itu masih toleransi gitu. Sedangkan ini loncatnya jauh banget. Nah, itu masalahnya bukan dari sim-simannya, tapi dari tutup noken as yang sebelah sono, yang sebelah kanan. Kalau yang dari kamera sebelah sini, sebelah kiri itu udah aus. Itu diakibatkan oleh filter oli yang kesumbat. Filter oli yang kesumbat, sehingga oli pelumasan ke bagian head, ke bagian noken as dia tidak lancar. Makanya terjadi pengikisan di bagian tutupnya. Ini untung langsung ditangani gitu. Kalau dibiarkan, si headnya bakal kena dudukan noken asnya. Ini untung masih bagus. Terus si tutup di bagian noken asnya emang udah kena, tapi masih toleransi, masih bisa kita akalin, kita gosok dikit-dikit. Dan alhamdulillah celak klepnya normal kembali. 1 angka yang in ke bawah, 1 angka 2 angka ke bawah, dari 16 ke 14 itu masih toleransi. Ini dapatnya 14 yang in, dan yang X itu pas di 025 gitu. Suara mesinnya udah lembut. Coba di ini dipakai piling perasaan, di gas-gas udah berubah apa enggak gitu. Ya, hilang ya. Yang krr gitu hilang. Nah, iya, itu pusat masalahnya. Ya dari saringannya. Saringannya mampet. Nah, untuk penyebab saringan mampet itu belum ketahuan masalahnya di mana. Itu karena biasanya terjadi mampet di bagian saringan itu akibat si kampas kopling, ya udah kampas kopling dan rumah kaki 4 dan lawan kaki 4-nya dia udah kemakan, sehingga gram-gramnya ya nempel, kesedot, kehisap di saringan, itulah numpuknya. Dan juga biasanya akibat rantai keteng kendor parah sehingga mengikis ke bagian dinding-dinding di bagian crankcase, boring dan head, kegesek-gesek, gramnya lari ke situ kehisap. Tapi tapi ini mah di bagian dinding-dinding di bagian rantai keteng masih bagus, nggak ada goresan-goresan mentok rantai keteng kanan kiri. Nah, itu yang ada di bagian saringan bawah itu kayak lumpur, semacam kotoran. Mungkin ini mah sekedar asumsi. Sebelumnya kan motor ini belinya second dari showroom. Nah, yang udah dijelaskan tadi di awal, noken asnya juga ada sedikit korosi, ada airnya. Mungkin pernah dibongkar, terus didiamkan beberapa lama. Nah, sehingga mungkin ada kotoran masuk lewat atas karena dia terbuka. Entah untuk perakitan yang sebelumnya tangannya kotor parah, main rakit-rakit aja sehingga kotornya itu akan lari endap ke bawah, kesaring oleh saringan oli gitu. Nah, mungkin kronologisnya seperti itu. Mungkin itu sekedar angan-angan gitu, nggak tahu pastinya gitu. Nah, nanti untuk kedepannya, apakah benar dari kecerobohan saat pemasangan ada kotoran masuk eksternal, masuk ke internal mesin akibat kecerobohan? Apakah ada kerusakan di bagian dalaman mesin yang tidak terdeteksi karena dibongkarnya bagian atas, bagian kanan, bagian kiri, nggak full gitu. Nanti perkiraan 2 kali ganti oli mesin, bongkar area koplingnya, lihat saringannya kesumbat lagi apa enggak. Kalau misalkan kesumbat lagi, banyak kotoran lagi, nah itu perlu dicari lebih dalam penyakitnya. Kenapa gitu bisa ada lumpur-lumpurnya gitu. Tapi kalau misalkan bersih lah berarti aman. Berarti kecurigaan saat pemasangan sebelumnya kotor banget, kotorannya masuk ke dalam, nah itu pasti gitu. Nih suaranya udah lembut, nggak ada ker gitu, nggak gemelitrik suara mesinnya.
Nah, mudah-mudahan mah pas nanti 2 kali ganti oli dibongkar filternya tetap bersih. Gitu, mudah-mudahan. Makanya tadi aneh, kilometernya baru 9.000 kok udah mesinnya udah parah banget gitu. Rasanya nggak mungkin 9.000 udah kena macam-macam gitu. Oh iya, namanya siapa? Agim. Agim dari Rangkas. Buat arsip aja nanti ya. Arsip pernah ke Alvin Motor gitu. Perkiraan dari Rangkas ke sini itu 1,5 jam ya? 1,5 jam. Tahu lokasi ke sini dari YouTube ya. dari YouTube, terus alamatnya bisa tahu lengkap di sini? Google Maps. Google Maps. Berarti Google Map-nya udah aktif kembali ya teman-teman nih. Kalau teman-teman mau ke sini silahkan di Google Maps Alvin Motor gitu. Di situ ada nomor teleponnya juga, nomor WA. Alangkah baiknya sebelum ke sini konfirmasi dulu, takutnya lagi sibuk nggak ketanganin gitu. Kalau misalkan motornya ditinggal sih nggak masalah, mau kapan aja ke sini boleh. Iya, tapi kalau misalkan pengen sehari jadi itu harus janjian dulu. Contohnya kayak ini. Gitu. Walaupun ada yang lain gitu, pasti ditinggal dulu karena ini udah bookingnya dari kemarin. Kayak motor CB nih. CB padahal datangnya itu dulu ya. CB dulu yang datang, tapi kan sebelum ke sono kan kita udah punya janji dulu ke sini, makanya dikelarin dulu bookingan yang kemarin gitu. Nanti setelah beres baru kita ke sini. Nah, untuk informasi CB ini juga udah dibahas tadi di awal video. Nah, ini KM-nya baru 64.000, tapi mesin udah ngejim, balancernya patah mungkin atau bengkok gitu. Nanti kita bongkar, ini yakin mesin bagian tengah kita overhaul nanti ya. Setelah beres ini nanti kita ke sini. Oke teman-teman ya, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.